Sintayong belum kepikiran perpanjang kontrak di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sempat bingung. Arsitek asal Korea Selatan itu kaget mendapatkan pertanyaan terkait kabar rencana perpanjangan kontraknya. Niatan menambah masa bakti Sintayong berawal dari keinginan Ketua PSSI Muhammad Iriawan. Dalam pernyataan di situs PSSI pada Senin 25 September 2022, Iriawan telah berkoordinasi dengan anggota Komite Eksekutif EXO PSSI untuk mempertahankan Sintayong lebih lama lagi. Sintayong mengatakan bahwa kontraknya sebagai manajer Timnas Indonesia baru akan berakhir pada Desember 2023. Alih-alih memikirkan masa depannya di Timnas Indonesia, pria berusia 53 tahun itu memilih untuk memikirkan sejumlah turnamen seperti Piala AFF 2022, Piala Asia U20 2023, Piala Dunia U20 2023, dan Piala Asia 2023. Hasil tes menunjukkan beberapa pemain Arema alami kelelahan otot. FIFA Matchday segera berakhir dan menandakan dimulainya lagi lanjutan BRI Liga 1 2022-2023. Kini tim-tim mulai bersiap lagi, tidak terkecuali Arema. Caveroka angkat bicara soal hasil tes kinetik yang dijalani anak asuhnya akhir pekan lalu. Sosok pelatih Arema FC tersebut mengaku bahwa ada beberapa orang pemainnya yang mengalami kelelahan pada otot mereka. Tim pelatih Arema FC sebelumnya melaksanakan tes kinetik untuk mengetahui kondisi fisik anak asuhnya sejauh ini. Tes tersebut dihelat di Mes Arema FC Minggu 26 September kemarin. Menurut Roka, detail hasil tes tersebut belum keluar, namun dari penilaian sekilas didapati bahwa ada beberapa anak asuhnya yang mengalami kelelahan otot. Roka menyebut, hasil ini akan menjadi dasarnya dalam menyusun program latihan untuk skuad Arema FC. Salah satunya, ia akan mengubah pola timnya. PSIS daftarkan Ian Andre Gilan sebagai pelatih. Manajemen PSIS Semarang mendaftarkan direktur tekniknya Ian Andre Gilan sebagai pelatih kepala dalam sistem pendaftaran PT Liga Indonesia Baru. PSIS meminjam lisensi Ian Andre Gilan untuk melanjutkan kiprah di BRI Liga 1 2022-2023. Pelatih berlisensi AFC Pro itu didaftarkan sementara oleh PSIS Semarang sembari menunggu kehadiran pelatih kepala baru. PSIS seakan kehabisan waktu dan tidak bisa menemukan pelatih kepala baru hingga tenggat waktu yang ada. General Manager PSIS Semarang Wahyu Winarto menjelaskan posisi Gilan sebagai pelatih Laskar Mahesa Jenar bersifat sementara. Ia masih menunggu pelatih yang pasti hingga Oktober 2022. Kepolisian minta jadwal Persib versus Persija di BRI Liga 1 digeser. Direktur PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita mengaku belum memenuhi permohonan kepolisian yang meminta jadwal laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta pada 2 Oktober 2022 akan digeser ke sore hari. Dari jadwal sebelumnya, duel antara Maung Bandung dan Macan Kemayoran pada laga pekan ke-11 BRI Liga 1 2022-2023 itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu 2 Oktober 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pria yang disapa Lulu itu mengaku PT LIB akan melakukan komunikasi terlebih dulu dengan semua pihak terkait, termasuk stasiun televisi dan Persija Jakarta yang akan jadi lawan tanding Persib Bandung dalam pertandingan di GBLA itu. Gacor di Timnas, penampilan Arhan di Tokyo Verde sangat dinantikan. Pratama Arhan Alif Rifai selalu bisa menampilkan penampilan maksimal saat membela Timnas Indonesia. Terbaru, pemain berusia 20 tahun itu memegang peran vital dalam kemenangan Timnas Indonesia 3-2 atas Curaçao pada 24 September 2022 yang lalu. Di laga itu Pratama Arhan dimainkan sejak awal, alhasil Arhan berhasil menyumbangkan 2 assist. Ia memberi assist melalui lemparan ke dalam untuk gol Fahrudin Arianto, sementara 1 assist yang lain diberikan kepada Dimas Drajat. Arhan tentu diharapkan bisa menjaga konsistensi penampilannya. Pratama Arhan sudah lebih dari 6 bulan memperkuat Tokyo Verde. Namun ex-pemain PSIS Semarang ini masih belum mendapatkan banyak kesempatan di klub J-Tulik itu. Bayangkan saja, sejauh ini Arhan baru bermain di 1 pertandingan resmi bersama Verde. Pertandingan itu terjadi pada 6 Juli 2022 yang lalu. Pelatih CSKA singgung Liga Indonesia. Pelatih Timnas Republik CSKA Jaroslav Silhavi sama sekali tak menyesal memainkan Ondrej Gugela versus Portugal. Dia juga sempat menyinggung kualitas Liga Indonesia, tempat si pemain kini berkompetisi. Seperti diketahui, saat ini bek asing Persija Jakarta itu sedang berada di CSKA untuk tugas negara. Hal tersebut setelah dia dipanggil untuk membela Republik CSKA dalam lanjutan pertandingan UEFA Nations League A melawan Portugal dan Swiss. Saat melawan Portugal, Ondrej Gugela sendiri diturunkan oleh Silhavi sejak menit ke-22. Dia masuk menggantikan Jakub Rapet, tapi sayang Kudi sapaan karibnya gagal menjaga gawangnya dari kebobolan setelah CSKA dibantai 4 gol oleh Portugal. Kendati demikian, kehadiran Gugela ternyata tetap diapresiasi oleh Silhavi. Menurut sang pelatih, hadirnya bek berusia 35 tahun itu sangat penting di lini belakang tim asuhannya.
Elkan Bagot dirindukan pelatih Gillingham. Baru beberapa hari gabung timnas Indonesia, Elkan Bagot sudah dirindukan pelatih Gillingham, Neil Harris. Dia mengaku sosok bek jangkung tersebut sangat vital di lini belakang timnya. Seperti diketahui, saat ini bek berusia 19 tahun itu memang sedang menunaikan tugas negaranya di Indonesia. Dia dipanggil oleh Sintayong untuk menghadapi dua laga uji coba timnas Indonesia melawan Curaçao 24 dan 27 September 2022. Di satu sisi, League 2 terus berjalan meski tengah berada di FIFA Matchday. Elkan Bagot yang biasanya selalu diandalkan Neil Harris sebagai starter digantikan oleh Will Wright. Tapi sang pelatih tampaknya lebih percaya kepada Elkan. Sadil Ramdhani tagih bonus pada Iwan Bule. Pemain Indonesia Sadil Ramdhani menagih bonus kepada Ketum PSSI Muhammad Iryawan. Meski sambil bercanda, permintaan sang pemain pun akhirnya dikabulkan oleh pria yang kerap disapa Iwan Bule itu. Seperti diketahui, mungkin banyak yang tak berekspektasi skuad Garuda bisa meraih kemenangan melawan Curaçao. Hal itu lantaran peringkat FIFA Indonesia sangat jauh di bawah Curaçao yang menempati urutan ke-84. Kemenangan itu jelas membuat pemain timnas mendapatkan bonus dari PSSI. Sadil Ramdhani sendiri tampak menagih bonus tersebut kepada Iryawan sambil bercanda. Hal itu terjadi ketika mantan Kapolda Jawa Barat tersebut menaiki bus latihan para pemain timnas Indonesia.